Oke, Sweet and Well Tuned. TWS ini mungkin bisa masuk top 3 TWS yang bisa saya rekomenin secara audionya untuk harga di bawah 400 atau bahkan sampai di bawah 500 ribu rupiah, teman-teman. Ya, itu kesimpulan videonya. Oke, pertama-tama kenalan dulu. Bagi yang nggak tahu, ini TWS namanya QCY T17. Kalau klaim di marketing websitenya sih, TWS ini katanya untuk generasi muda. Jadi sorry ya, buat yang umurnya udah separuh baya. Buat yang udah sering ngikutin pasar TWS di rentan harga budget, teman-teman. Saya yakin banyak yang dari kalian yang sudah nggak asing lagi dengan brand QCY ini, QCY. Dan TWS ini salah satu produk terbaru mereka, T17. Tapi kayaknya waktu saya cek di marketplace di Indonesia, belum banyak deh yang jual TWS1 ini, teman-teman. Buat pembeli dari Indo, sepertinya kalian harus ordernya melalui website seperti AliExpress, Marketplace AliExpress, Banggood, atau mungkin langsung order di websitenya QCY sendiri, teman-teman. Dan TWS ini dijual di harga Rp399.000 di AliExpress. Wait, sorry guys. Kalau lagi di sale, harganya bisa nyentuh 200 ribuan ternyata. Dan yes, unit yang ada di saya ini dikirim langsung oleh QCY. Sedangkan isi boxnya sendiri cukup standar seperti TWS-TWS budget pada umumnya. Ada USB-C cable, silicone ear tip berbagai ukuran, TWS, dan buku manual yang di sini cuma pakai bahasa Inggris atau Chinese ya. Nggak ada versi bahasa Indonya, teman-teman. Dan sekarang kita langsung masuk ke review section, guys. Langsung aja. Oke, one more TWS ANC. Sekilas saya langsung inget TWS itu kalau lihat desain case-nya T17 ini nih, langsing dan memanjang. Tapi nggak ada sabuknya ya guys, itu masih jadi keunikan dari Pamuziwan, TWS yang saya review di video sebelumnya. Check it out! Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, bentuk case seperti ini nyaman banget dimasukin di kantong. Nggak kelihatan menonjol seperti case-nya Soundpeach Trunjin 3SE gitu misalkan. Dan nggak perlu diraguin lagi, kalau bentuk TWS yang ramping dan mudah banget masuk ke telinga seperti ini, biasanya gampang banget bisa ngasih seal atau passive noise isolation yang oke banget. Bahkan tanpa harus ada fitur active noise cancelling di sini, teman-teman. Ya, lihat aja TWS seperti Samsung Galaxy Buds Series atau Jabra Elite Series, teman-teman. Bahkan nih, waktu saya bandingin sama TWS noise cancelling di harga yang sama, 400 ribuan, seperti Realme Buds R2 Neo, QCY T17 ini masih berasa lebih kedap, guys, daripada Realme Buds R2 Neo di mode noise cancelling. Tapi ya udah pasti, teman-teman, buat orang-orang yang telinganya nggak nyaman dikasih sensasi seperti stuffed gitu ya, TWS kecil gini masuk nyumpel telinga gitu, bahasa Jawanya kesumpel ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya gimana. Jelas nggak bakal nyaman pakai TWS model seperti ini, teman-teman. Untuk orang-orang ini saya saranin kalian coba lihat TWS seperti Samsung Galaxy Buds Live atau TWS-TWS yang bentuknya sejenis Apple AirPods. Karena nggak ada fitur active noise cancelling, praktis touch controlnya di sini cuma berfungsi buat atur play pause media, jawab panggilan, panggil voice assistant, dan aktifin low latency mode. Satu yang saya sayangkan di sini nggak ada touch control untuk naik atau nurunin volume. Jadi naik nurunin volume masih harus dilakukan manual, langsung di perangkat yang terkoneksi ke TWS ini. Untuk proteksi dari air alias IP rating, QCY di sini nggak nyantumin baik di buku panduan maupun di bungkusnya. Tapi waktu saya email ke QCY sih ngeklaim sudah IPX5, IPX5. Dan setelah saya tes siram-siram dan bahkan alirin air pelan, TWS ini masih aman-aman aja waktu saya pakai setelahnya. 7,5 jam adalah durasi yang diklaim oleh QCY untuk TWS T17 ini, teman-teman. Tapi ketika saya tes sendiri di volume 50-60% buat muter musik di sini, QCY T17 bisa bertahan selama 8 jam 17 menit. Nggak cuma baterainya yang solid, secara kekuatan koneksi Bluetooth-nya pun cukup solid juga. Bluetooth-nya udah versi 5,1 dan di tempat terbuka saya bisa berjalan memakai TWS ini menjauhi HP saya hingga sejauh 53 meter. Solid overall, teman-teman. Dan di harga 400 ribuan, saya belum nemu TWS yang bisa koneksi multi perangkat. Dan nggak terkecuali juga untuk QCY T17 ini. Sedangkan untuk single mode, aman-aman aja. Kalian bisa pakai salah satu TWS aja, mau kanan atau kiri, terserah. Tapi untuk app support, oke, ini yang aneh, teman-teman. QCY sebenarnya adalah salah satu brand dari TWS budget yang bisa nyediain app support untuk hampir semua produknya. Tapi pertanyaan saya, kenapa yang seri T17 ini malah nggak ada app supportnya? Sayang banget. Padahal saya lihat produk-produk QCY lain, bahkan di harga yang lebih murah, sudah didukung oleh app support, teman-teman. Ya, disayangkan.
Untuk audio video lag, saya nyadar ada delay minor di YouTube, terutama di iOS teman-teman. Minor sih, tapi mata saya masih nyadar. Tapi untungnya di Netflix, Disney, lancar-lancar aja. Saya nggak nyadar ada delay, baik di Android Samsung Galaxy Note 9 saya, maupun di iPad saya. Cuma di YouTube, di iPad saya aja. Audio Transmission Codec TWS ini baru support kodek SPC dan AAC. Sayang belum ada kodek aptX di sini teman-teman. Dan saya nyadar di iPad saya, at least di perangkat Apple ya, audionya berasa lebih smooth bisa dibilang dibandingin di Android yang di sini terdengar agak lebih rough gitu kalau saya bahasanya nyebutnya. Sebelum kita ke call test, pastikan teman-teman jika so far informasi yang saya berikan cukup membantu, kalian bisa support channel ini dengan hit like button dan subscribe bila teman-teman berkenan. Kalian juga bisa follow akun Instagram MyTechAudio untuk tahu update video terbaru atau info-info terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, kita dengerin call test berikut ini. Oke teman-teman, kembali di call test untuk TWS, tes 123. Tes 123. Kali ini kita akan ngetes call quality-nya dari TWS QCY T17. Bagaimana menurut kalian call quality dari QCY T17 ini teman-teman? Tes 123, tes 123. Kasih tahu saya ya di kolom komentar di bawah. Sekarang kita kembali ke video review. Oke guys, masuk ke audio. Secara volume atau loudness, QCY T17 ini termasuk rata-rata. Nggak kenceng banget, tapi juga nggak pelan. Unit TWS Halo X1 yang ada di saya masih lebih pelan. Saya biasa pakai T17 ini di volume 65-75 atau bahkan 80% maksimal. Dan audionya sendiri overall masuk ke tipe yang very well balanced. At least menurut standar saya ya. Nanti akan kita bahas lebih kok. Setelah ini saya akan lanjutin reviewnya dalam format yang sedikit berbeda dari yang biasa saya lakukan selama ini teman-teman. Kalau biasanya saya langsung ceplos-ceplos gitu ya, mulai dari bass, mid, treble, detail, soundstage lah, dan lain-lain. Tapi untuk video kali ini, saya akan langsung bagi di dua sesi aja teman-teman, yakni poin minus dan poin plus dari TWS QC1 T17 ini. Jadi TWS ini kurang cocok buat listener yang seperti apa sih? Buat orang-orang yang cari audio seperti apa sih? Dan cocoknya sama pendengar yang seperti apa? Yang nyari audio yang karakternya seperti gimana. Dan seiring saya ngebahas kelebihan dan kekurangan dari TWS 1 ini, saya juga akan selip-selipin comparison dengan TWS Soundpeach True Engine 3 SE. Masih salah satu benchmark saya untuk TWS di harga 500 ribuan ke bawah saat ini. Seperti biasa, review kali ini adalah murni dari opini saya, terbatas dari kemampuan pendengaran dan selera audio saya teman-teman. So, dimulai dari beberapa cons atau kontra terlebih dahulu teman-teman. Pertama, QC1 T17 ini saya rasa kurang cocok buat kalian para listener yang suka audio yang lebih warm dan audio yang lebih ngeboost lower mid teman-teman. Dalam artian, kalau kalian pingin output vokal cowok yang lebih deep, lebih natural ya, vokal suara cowok yang berasa kayak lebih ngebass gitu, saya yakin ada TWS lain yang bahkan di range harga yang sama atau di bawahnya yang bisa nyajiin presentasi vokal cowok yang lebih deep. Seperti Soundpeach True Engine 3 SE misalkan. Tapi memang di lagu-lagu vokal cowok seperti tipikalnya Glenn Fredly atau Yesua Abrahamnya Eclat Story gitu, mungkin aspek ini nggak akan begitu berasa. Tapi begitu di lagu-lagunya Avi Kaplan atau Philip Phillips, tipe-tipe suara yang ada nya itu, pasti deep voice-nya kayak berasa ada yang hilang. Sensasi deep voice-nya ini ada yang hilang di QC1 T17 ini. Dan output vokalnya juga kayak berasa lebih agak kering, terutama kalau kalian pakai HP Android. Di iOS mungkin karena kompresi AAC-nya lebih oke ya, saya ngerasa output vokalnya jadi agak lebih smooth, kayak lebih basah gitu teman-teman bisa dibilang ya. Agak lebih lush, nggak sekering ketika saya konekin ke HP Android. Next, kontra yang kedua, kualitas sound imaging di TWS ini termasuk just okay. Bukan yang very good, apalagi the best ya. Bahkan ini saya bicara untuk kelas TWS harga 500 ribuan ke bawah. Imaging yang saya maksud di sini itu adalah gimana ketika kita dengerin suatu lagu ya, kita bisa sambil ngebayangin bagaimana posisi tiap-tiap instrumen atau beberapa vokal yang ada di dalam satu lagu itu secara tepat dan jelas teman-teman. Semakin bagus dan rapi sound imaging dari suatu TWS, kita bakal makin mudah untuk ngebayangin posisi dari tiap-tiap instrumen yang ada di imagingnya ini, yang ada di presentasi sound dari lagu itu. Dan tentu, saya tahu kok, ini juga sangat bergantung sama kualitas recording dari lagu-lagu yang kita dengerin. Tapi, tetap aja, TWS yang punya kualitas sound imaging yang bagus, bakal bisa ngebuat lagu-lagu yang recordingnya bagus ini tadi semakin berasa lebih hidup ketika didengerin. Dan bisa kasih pengalaman sound yang berasa lebih immersive
immersive. Tapi ya itu tadi, di aspek sound imaging ini saya rasa QC1 T17 ini performanya just okay to good aja sih teman-teman. Nggak se-oke Soundpeats True Engine 3 SE misalkan. Dan lagi-lagi, salah satu lagu yang saya pakai buat ngetes aspek ini adalah You Will Be Found. Jangan bosan-bosan ya guys. Di awal menit 2 dari lagu itu, ada percakapan bersaut-sautan. Dan Soundpeats bisa ngehasilin sound imaging yang jauh lebih jelas. Bagaimana posisi dari mana masing-masing suara ini tadi berdatangan teman-teman, itu cukup jelas di Soundpeats True Engine 3 SE. Misal, kayak, oh si A ini di belakang agak sampingnya si B. Oh si C ini agak di depan, agak samping kanannya si B. Gitu-gitulah. Sedangkan di QC-YT17, suara si A, si B, si C ini masih terdengar terpisah-pisah kok, dengan soundstage yang lega juga. Tapi posisi masing-masing suara dari si A, si B, si C, orang-orang bersaut-sautan ini tadi teman-teman, kalau di QC-YT17 ini berasa kayak apa ya, ngambang gitu. Kita dengar dia berada dari poin yang berbeda, tapi kayak ngambang, nggak tepat titiknya ini. Posisinya nggak sejelas di Soundpeats True Engine 3 SE. Cons yang ketiga, TWS ini saya rasa bukan buat bass head akut. Ya, bass di TWS ini memang menurut saya sedikit lebih di boost dari standar atau preferensi netral menurut saya ya. Tapi bassnya overall masih sangat terkontrol teman-teman. Apalagi kalau dibandingin sama pasar TWS dari kebanyakan TWS di harga 400.000 ke bawah yang didominasi oleh TWS yang bassnya ngebleed ke daerah mid gitu, bass yang asal gede, bloated, tumpah-tumpah gitu teman-teman. Bass di TWS ini jauh dari quantity yang seperti itu. Buat penikmat audio yang cenderung mentingin bass gede-gedean dan tumpah-tumpah, cuma dengerin lagu yang jedak-jeduk gitu, skip TWS QC-YT17 ini. Banyak TWS lain yang bakal lebih cocok saya rasa. Bahkan kuantitas bass di Soundpeats True Engine 3 SE masih lebih gede dari bassnya QC1 T17. Tapi dengan semua cons atau kekurangan yang sudah saya sebutin dari tadi, I still enjoy the audio out of this QC1 T17 teman-teman. Dan alasan utamanya simple, tonality atau tonal balance kalau orang-orang bilang ya. Ya, QC-YT17 sejauh ini terbatas dari TWS-TWS yang pernah saya coba di harga di bawah 500.000 adalah salah satu TWS dengan audio yang punya keseimbangan antara bass, mid, treble yang paling balance dan paling nyaman, at least untuk standar telinga saya di sini teman-teman. Dari vokalnya misal, yang selain vokal cowok yang tipe deep voice gitu, saya nggak ada masalah sama vokalnya. Detail di tekstur vokalnya masih dapet, timbrenya juga masih berasa natural, nggak ada yang berasa kayak bolong sampai gimana gitu. Saya pun nggak pernah ngerasa vokalnya berasa kayak kurang body gitu, nggak pernah. Padahal kalian tahu, saya cukup rewel sama aspek satu itu kan selama ini. Lalu secara posisi vokalnya pun nggak terdengar terlalu maju dan nggak mundur juga teman-teman. Dia ada di tengah-tengah. Sedangkan treble cukup keluar, tapi nggak terdengar nusuk atau cepet bikin capek. Dan ini semua dipadu dengan bass yang rapi, dan nggak pernah saya merasa bassnya sampai nutupin vokal atau region mid-range, teman-teman. Secara keseimbangan antara proporsi bass, mid, treble, QC1 T17 saya rasa lebih balance daripada Soundpeats True Engine 3 SE. Yang di sini audionya cenderung agak lebih V-shaped dan lebih warm ya teman-teman. Dan untuk long listening session, audio di QC1 T17 lebih bisa saya pakai buat dengerin musik untuk waktu yang lebih lama daripada Soundpeats True Engine 3 SE. So, inilah QC-YT17 dengan audio yang well balanced, tonality-nya oke banget, cukup proporsinya berimbang, sehingga mau dipakai buat dengerin lagu dari berbagai genre pun masih masuk-masuk aja saya rasa. QC-YT17 ini lebih ke tipe yang serba bisa, tapi dia bukan spesialis atau expert di genre-genre tertentu. Dia all-rounder banget teman-teman. Dan FYI teman-teman, meskipun tadi saya sempat nyebutin cons dari TWS1 ini sampai ada 3 aspek ya teman-teman, tapi jika harus memilih, saya pasti lebih pilih dengerin sound karakter dengan tonality yang oke, sangat well tuned, meskipun di sisi technical seperti soundstage detailnya agak lemah, I'm fine with that. Daripada harus dengerin audio TWS atau AIM yang mungkin sisi technical atau detailnya oke, dapet. Tapi ternyata di satu sisi harus dibayar dengan tonality yang timpang di sini. Contoh paling gampang ya kalau ada satu region yang terlalu over dominan terhadap region lain. Dan TWS T17 ini really doing well di aspek ini.
Oke, teman-teman, kalau kalian bisa dapetin TWS ini di harga Rp400.000 ke bawah, dan untuk audionya yang di sini cukup very well tuned, balance, dan aman dipakai di hampir kebanyakan genre, TWS ini sangat recommended. Apalagi dengan battery life yang sangat solid di sini. Ketika saya tes, bisa tahan 8 jam. Bahkan secara selera subjektif saya, secara audio, saya lebih enjoy QC1 T17, teman-teman, daripada Soundpeats True Engine 3 SE. Dan TWS ini bersama dengan Soundpeats True Engine 3 SE, saya rasa bakal jadi benchmark saya untuk audio TWS di harga Rp500.000 ke bawah untuk beberapa waktu ke depan paling enggak. Oke guys, sekian review kali ini. Semoga membantu. Dan menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah kalian lebih suka pembahasan audio yang model poin plus, poin minus seperti ini? Atau mau seperti format yang lama? Tetap urut dari bass, mid, treble, detail, soundstage gitu. Saya penasaran, saya tunggu masukan kalian di kolom komentar di bawah teman-teman. So, thanks a lot guys. Thanks for watching. See you di video berikutnya. Stay safe semuanya. Bye.